Kula nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kaliyan kawula Tubagus Purnama saking tlatah Yogyakarta. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Kidung Mataram berikut ini saya ingin membahas tentang Perang Pajang dan Mataram. Perang ini berlangsung selama 3 hari di tahun 1584, berada di Prambanan lokasinya. Nah, seperti kita ketahui di episode sebelumnya, pemantiknya adalah Raden Pabelan, kemudian pembebasan dari Tumenggung Mayang, maka Pangeran Benowo, Adipati Demak, Adipati Tuban, dan Sultan Hadiwijaya menganggap bahwa Senopati sudah menantang Pajang, maka Panembahan Sultan Hadiwijaya menyatakan perang terhadap Mataram. Nah, di sini beliau lupa bahwa ada ramalan dari Sunan Giriprapen kalau siapapun atau Pajang menyerang Mataram, maka Pajang akan kalah. Tapi karena sebuah keinginan dan keegoisan, maka terjadilah perang ini. Nah, di sini Sultan Hadiwijaya mengerahkan semua bala tentara 30 laksa dari mulai pasukan gajah sampai panah sampai tombak, senjata apapun komplit, dan mengerahkan prajurit-prajurit dan tumenggung-tumenggung yang istimewa. Nah, maka berangkat dari Pajang ke Prambanan dengan Kali Opak sebagai batasannya. Nah, di sini Panembahan Senopati pun juga mengetahui bahwa akan ada penyerangan, karena yang perlu diingat adalah di dalam pasukan dari Pajang itu ada Tumenggung Pengalasan. Tumenggung Pengalasan itu adalah sandi mata-mata dari Mataram. Nah, karena ada kejadian seperti ini, maka Ki Juru Mertani langsung bertapa di Gunung Merapi. Kalau tepatnya tempat pertapaan Ki Juru Mertani di Gunung Merapi adalah pos 2 berangkat dari tempatnya Mbah Marijan naik ke atas. Atau dari Kaliurang sama, dari Kaliurang nanti ke Kinarjo, Kinarjo naik. Nah, kalau pendakian melalui Kinarjo itu di pos 2, maka pos 2 itu sebagai tempat labuan dari Keraton Jogja dan Solo sampai sekarang. Nah, Ki Juru Mertani tempat bertapanya di sana. Kemudian Danang Sutawijaya memohon petunjuk dengan Ibu Ratu Kidul. Beliau bertapa di Parangkusumo. Nah, dari situ mendapatkan jawaban cukup Mataram bertahan 3 hari. Karena nanti akan ada kejadian alam yang membuat Pajang kalah. Pasti saya akan membantu. Nah, tidak begitu lama, ketika prajurit Pajang sudah sampai di Prambanan, maka Sultan Hadiwijaya, Danang Sutawijaya dan Ki Juru Mertani kumpul kembali di Kademangan Mataram, mengumpulkan semua prajurit dan berangkat ke Prambanan juga, tapi di sebelah baratnya Prambanan, di
baratnya Sungai Opak atau sekarang lebih dikenal dengan Kalasan. Karena dulu itu hutan, memang Kalasan itu dulu hutan. Nah, di sini pasukan Pajang mulai mendirikan tenda-tenda, termasuk Sultan Hadiwijaya juga tenda khusus untuk raja, dan merencanakan apa taktik yang akan digunakan, yaitu kalau untuk Pajang itu menggunakan teknik Gurdo Melayang atau Garuda Melayang. Dengan paruhnya itu pasukan tombak dan pejalan kaki yang dipimpin oleh Adipati Tuban, itu memang ahli dari tombak senjata. Kemudian sayap kanan itu pedang dan kuda dipimpin oleh Dirgopuro. Sayap kiri tombak dan pedang dipimpin oleh Leksopuro. Kemudian pasukan meriam dipimpin oleh Adipati Surabaya dan Madura. Nah, di sini Ki Pengalasan melaporkan semuanya ke Tumenggung Mayang. Tumenggung Mayang lalu menindaklanjuti ke Panembahan Senopati dan Jurumertani. Karena jumlah pasukan Mataram, Kademangan Mataram kalah, maka mereka membagi taktik perang yang lain. Kalau sekarang disebut perang gerilya. Nah, di sini Panembahan Senopati sebagai senopati utama atau pimpinan utama. Kemudian tombak dan panah di kanan dan kiri. Ini yang dipimpin oleh Panembahan Senopati langsung. Kemudian Notokusumo sebagai daun pintunya. Kalau ini sebuah gedung, Panembahan Senopati itu gedungnya. Nah, Notokusumo itu daun pintunya, Surodipo itu kuda untuk pasukan kuda untuk memotong yang kanan, kemudian Tumenggung Mayang pasukan kuda untuk yang memotong sayap yang kiri. Sehingga mereka nanti terdesak di tengah baru diserang oleh pasukan Mataram yang lain. Pada hari pertama, Mataram memperoleh kemenangan. Pajang kalah pada saat itu karena tidak mengetahui medan, juga tidak mengetahui seberapa besar jumlah pasukan Mataram sebenarnya. Lalu menyusun siasat lagi, Bapak Patih Monconegoro tetap menetapkan bahwa siasatnya tetap Gurdo Melayang, cuma ditambah pasukan gajah yang pada saat itu memang Pajang dikenal dengan pasukan gajahnya yang sangat kuat. Nah, di saat ini Sultan Hadiwijaya sebetulnya ada pertarungan dalam batin. Beliau sudah mengetahui bahwa akan ada matahari yang bersinar lebih terang dari Pajang, yaitu putranya sendiri. Di samping itu, Danang Sutawijaya itu sudah menjadi putra kesayangan dari Hadiwijaya. Jadi ini perang ego. Sebetulnya Sultan Hadiwijaya ini ingin melihat Danang Sutawijaya secara langsung, karena kalau dia datang sebagai ayah tidak mungkin, karena adat istiadat zaman dulu, maka anak yang harus mendatangi orang tua. Tapi berhubung Danang Sutawijaya diminta diundang berkali-kali tidak mau sowan, maka ini satu-satunya jalan untuk Sultan Hadiwijaya bertemu putra kesayangannya. Dalam hati beliau bangga dengan Danang Sutawijaya, dengan gagahnya, ketampanannya memimpin pasukan Mataram yang jelas-jelas jumlahnya jauh di bawah pasukan Pajang, 1/1000-nya. Nah, di hari kedua, sesuai dengan wangsit yang diterima oleh Jurumertani dan Danang Sutawijaya bahwa cukup bertahan semampunya. Maka di hari kedua ini dengan pertahanan semampunya,
Mataram banyak kehilangan prajurit, juga termasuk gugurnya Ki Bocor. Ini patih dari Kedu. Maka setelah perang nanti, Panembahan Senopati menghadiahkan tanah di daerah Kedu, ada yang bernama Bocoran. Itu untuk menghormati Ki Bocor sekeluarganya, menjadi tanah merdikan di sana. Perdikan, merdeka dari pajak dan peti. Itu adalah penghargaan dari Panembahan Senopati kepada Ki Bocor. Nah, pada hari kedua memang Mataram banyak mengalami kekalahan, tapi tumenggung-tumenggung pilihan Mataram bisa mengalahkan tumenggung-tumenggung pilihan dari Pajang, terutama pasukan gajahnya bisa dikalahkan. Bahkan Sultan Hadiwijaya sempat terjatuh dari gajahnya. Nah, di sini Panembahan Sultan Hadiwijaya mulai drop. Sempat jatuh, pingsan, kemudian diselamatkan, mulai drop. Nah, pada saat malam hari, dengan kekalahan Mataram, Pajang semakin beringas, semakin ingin menundukkan, bahkan meminta kepada Sultan Hadiwijaya untuk malam ini kalau bisa menyerang juga, karena Mataram sudah kalah. Lalu Sultan Hadiwijaya bilang, jangan, kita tunggu sampai besok. Nah, pada saat ini Ki Jurumertani sebagai ahli strategi maka memerintahkan semua tenda dirapikan untuk dibongkar, seakan-akan kembali ke Mataram, kalah, menghindari perang, karena perintahnya sore hari Merapi akan meletus. Itu wangsit yang diterima Danang Sutawijaya. Maka dari itu, hari ketiga, siang hari, mereka membersihkan tenda-tenda, membersihkan semua peralatan perangnya, lalu membakar-bakar alat-alat perang yang rusak. Maka Pajang merasa bahwa ini Senopati kalah ini. Sudah pulang ini, kalau perlu kita perang. Jangan. Sultan Hadiwijaya bilang, tunggu saja, kita lihat saja nanti. Nah, benar, menjelang sore hari, pasukan Mataram dibagi ke dalam 3 arah. Di utara, selatan, tepatnya di Boko itu, Keraton Boko itu, dengan satu prajurit membawa paling tidak 4 obor untuk berjalan lalu lalang, seakan-akan menyerang pasukan Pajang. Nah, pasukan Pajang yang sudah terlena kaget saat itu. Loh, Mataram segini banyaknya. Padahal itu satu prajurit bawa 4 obor. Nah, sehingga prajurit Pajang yang tidak siap dengan perang kaget dan mengumpul, merangsek kumpul. Padahal pasukan Mataram hanya lalu lalang di tempat saja, tapi seakan-akan menyerang karena membunyikan alat-alat perang, segala bunyi-bunyian seakan seperti menyerang. Nah, ketika Bende Kiai Bicak dari Mataram yang terkenal sebagai Bende Mataram itu dibunyikan, maka dari arah selatan ada badai yang begitu besar, membuat pohon-pohon bertumbangan, menyerang dari pasukan Pajang, dan itulah bantuan yang diberikan oleh Ibunda Ratu Kidul kepada Danang Sutawijaya. Nah, ketika badai besar dari arah selatan ini menggiring pasukan Pajang dan Sultan Hadiwijaya ke arah utara atau berbalik, hanya itu aja yang bisa dilakukan. Maka bergeser ke arah utara Prambanan. Nah, ketika bergeser ke arah utara Prambanan, tepat pada pukul
7 malam Merapi menggelegar, meluncurkan lava panasnya, sehingga kocar kacirlah prajurit Pajang. Sebagian terkena lahar, sebagian kembali. Maka Pangeran Benawa dan Sultan Hamengkubuwono memutuskan kembali ke Pajang, kembali ke arah timur. Nah, disinilah cara dari Gunung Merapi dan cara dari Ibunda Ratu Kidul membantu Mataram, sehingga Pajang mendapatkan kekalahan. Nah, itulah perang 3 hari antara Pajang dan Mataram. Terima kasih. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel Tubagus Purnama dengan like, subscribe, dan komen. Juga jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dari updatean saya. Akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu.